Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan besaran dan satuan. Anak-anak, materi besaran dan satuan itu merupakan bagian dari bab besaran dan pengukuran. Hal ini ada di fase E kelas 10 dan nanti akan kita belajar sampai tuntas. Di dalam materi pokok besaran dan pengukuran itu ada 4 submateri, yaitu alat ukur, kemudian besaran dan satuan. Alat ukur sudah kita pelajari minggu yang lalu. Kemudian dimensi dan pengukuran. Jadi di fase I ini capaian yang harus kalian capai adalah menerapkan prinsip-prinsip pengukuran dan menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dengan teknik yang tepat. Oke, mari kita mulai. Jadi untuk besaran dan satuan yang kalau anak-anak lihat di kiri itu ada beberapa gambar, ada yang orang mengisi di pom bensin, kemudian ada alat ukur tensi, speedometer, kemudian timbangan dan sebagainya. Nah, ini termasuk apa? Termasuk nanti berhubungan dengan besaran. Besaran itu ada 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Sehingga selain jenis besaran pokok, berarti itu akan dinamakan dengan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang dengan satuan meter, kemudian yang kedua massa dengan satuan kilogram, kemudian yang ketiga waktu, satuannya sekon, yang keempat kuat arus, satuannya ampere, yang kelima suhu, satuannya Kelvin, dan yang keenam adalah intensitas cahaya, terakhir jumlah zat, satuannya adalah mol. Sehingga selain ketujuh besaran pokok ini dinamakan dengan besaran turunan. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kalau dilihat dari gambar itu ada mobil, beberapa mobil, kemudian ada contoh speedometer yang menunjukkan angka 60. Nah, ini yang akan kita bahas terkait dengan besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Jadi kalau 7 tadi ada 7 besaran pokok, maka selain ketujuh besaran pokok itu dinamakan dengan besaran turunan. Contoh apa? Kecepatan. Satuannya apa kecepatan? Meter per sekon. Meter itu tadi besaran pokok, kemudian satuan yang sekon tadi itu besaran turunan. Sama dengan kelajuan. Kelajuan juga sama, meter per sekon. Kemudian ada lagi apa? Momentum. Momentum itu satuannya kilogram meter per sekon. Maka ketika kita melihat satuan-satuan itu, maka besaran itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Ketika tadi saya jelaskan terkait dengan besaran pokok dan besaran turunan, itu tidak akan lepas dengan adanya namanya dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi itu bagaimana besaran itu dapat ditemukan dan berguna untuk apa? Untuk satu, mengetahui apakah sebuah rumus itu benar atau salah. Yang kedua, menurunkan persamaan atau rumus yang baru. Yang ketiga, menentukan satuan dari suatu besaran. Karena besaran pokok itu mempunyai 7 satuan, berarti dimensi juga sama. Dimensi itu harus ditentukan terlebih dahulu. Apa itu? Panjang, dimensinya L, massa, dimensinya M, waktu, dimensinya T, kemudian T besar, kuat arus, dimensinya I besar, suhu, dimensinya theta, jumlah moles, dimensinya N, dan terakhir intensitas cahaya, dimensinya J. Sehingga kalau ada besaran turunan itu bisa kita tentukan dimensinya. Dimensinya apa? Contoh itu kecepatan, apa? L T-1 atau L, atau kalau dibuat satuan jadinya meter per sekon.
Nah, itu tadi sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa, besaran turunan itu ada besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke anak-anak, itu tadi terkait dengan besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Nah, ini salah satu contoh besaran dan pengukuran itu kan ada orang yang mendorong, itu kan ada masanya berapa, ada waktunya berapa, ada jarak yang ditempuh berapa, begitu juga orang ya anak yang mendorong. Itu kan menjadi contoh nyata terkait dengan besaran dan pengukuran, terutama terkait dengan besaran dan satuan. Demikian, sampai jumpa untuk pembelajaran yang akan datang.